Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMK Pertiwi? Semoga kalian tetap siap. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas kimia untuk SMK kelas 10 dengan subbab larutan asam basa. Kita akan membahas mengenai teori asam basa yang dikemukakan oleh beberapa kimiawan. Jadi mereka menjelaskan apa itu asam, apa itu basa melalui teorinya. Nah, yang pertama ada teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius, bernama Svante August Arrhenius, berasal dari Swiss. Dia mengemukakan bahwa asam adalah larutan yang apabila asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Ion adalah zat yang bermuatan listrik ya. Jadi kalau misalkan dia bermuatan listrik positif disebut ion positif, dan jika dia bermuatan negatif disebut ion negatif. Jadi asam menurut Arrhenius adalah yang ketika dilarutkan dalam air akan mengeluarkan ion hidrogen atau ion H+. Nah, sedangkan basa merupakan zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Jadi H+ tadi plus dan min tadi itu menunjukkan muatan. Jadi menunjukkan bahwa tadi itu adalah ion. Jadi di sini Svante August Arrhenius berpendapat bahwa suatu asam, misalkan Ha, dilarutkan, Aki itu artinya aqueous ya, larutan, maka akan membentuk H+ dalam bentuk larutan dan A- ya dalam bentuk larutan juga. Sedangkan basa ketika dilarutkan dalam air, misalkan ada suatu basa B aqueous gitu ya, ketemu dengan air liquid, air itu membentuk BH+ plus OH-. Nah, H+ dan OH- tadi menunjukkan bahwa si asam itu, bahwa kalau misalkan mengeluarkan H+ berarti asam, dan kalau mengeluarkan OH- berarti suatu basa. Nah, kemudian keluar teori yang kedua dari Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry, dikenal sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana keduanya ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asam adalah zat yang mentransfer proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang memberikan proton atau H+ ya kepada basa. Jadi basa itu sebagai penerimanya. Kalau basa berarti yang menerima proton ya. Dari si asam. Nah, di sini saya sajikan suatu reaksi. Coba kalian perhatikan, reaksinya adalah reaksi antara asam cuka. Asam cuka itu senyawa kimianya adalah CH3COOH. Dengan air senyawa kimianya H2O ya. Jadi ini cuka ditambah air. Nah, maka akan membentuk CH3COO-. Jadi ion CH3COO ya. Kemudian dan membentuk H3O+. Nah, di sini ada satu proton H+ ditransfer dari si cuka ke air, sehingga si cuka tadi disebut sebagai asam dan airnya disebut sebagai basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry, jika suatu asam memberikan proton, maka sisa asamnya itu berpotensi bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Jadi ketika dia sudah mentransfer protonnya, sisanya tadi disebut sebagai basa konjugasi. Nah, begitu pula juga dengan suatu basa. Ketika dia sudah menerima proton, maka yang terbentuk baru tadi itu disebut sebagai asam konjugasi. Kalau kalian masih bingung, kalian perhatikan reaksi berikut. Di sini saya sajikan dua reaksi. Yang pertama, asam dan basa dari HCOOH kemudian ditambah dengan air. Di sini HCOOH itu bertindak sebagai asam, bereaksi dengan air H2O. Di sini HCOOH itu mentransfer protonnya H+ kepada H2O. Kalian perhatikan ya. Di sini HCOOH adalah
asam, kemudian mentransfer H-nya kepada basa H2O, sehingga HCOOH akan berubah menjadi HCOO-, kehilangan satu H-nya ya. Nah, HCOO- tadi yang sebelah sini nih, itu disebut sebagai basa konjugasi. Nah, sedangkan H2O yang kelebihan atau menerima H+, tadi proton H+, itu menjadi asam konjugasi. Jadi pasangan dari asam basa konjugasi, pasangan dari basa asam konjugasi. Oke, paham ya? Nah, di sini ada beberapa sifat asam yang saya sajikan. Yang pertama, asam itu memiliki rasa masam tentunya. Kemudian jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, dan bersifat korosif. Korosif itu artinya bersifat dapat menimbulkan korosi atau pengkaratan pada logam ya. Nah, kemudian larutan asam juga bersifat sebagai elektrolit. Jadi bisa menghantarkan listrik. Oke, kemudian juga di sini ada sifat basa. Basa ini memiliki rasa yang pahit. Kemudian jika dilarutkan dalam air, basa akan menghasilkan ion OH-, dan juga sama bersifat korosif, artinya dia bisa membuat logam itu berkarat. Kemudian larutan basa juga bersifat sebagai elektrolit, dapat menghantarkan listrik. Nah, tidak semua asam dan basa itu bisa dirasakan melalui rasanya ya, bisa diklasifikasikan atau bisa dideteksi melalui rasanya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena memang sebagian besar asam dan basa itu bersifat merusak, ya, merusak jaringan sel kulit apabila misalkan memang kita mau merasakannya ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu indikator yang menunjukkan dia tuh asam atau basa sih. Jadi dibutuhkan satu alat yang menunjukkan dia asam atau basa nih. Nah, di sini ada beberapa indikator yang saya sajikan. Jadi dia akan memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Jadi untuk mengindikasi nih, ini asam atau basa gitu. Yang pertama ada indikator lakmus. Ini yang paling lama usianya. Itu untuk trayek pH 5,5 sampai 8,0. Jadi ketika 5,5 ke bawah warnanya kerasnya akan merah, 8 ke atas warnanya akan biru ya, di perubahan warnanya di sampingnya. Oke, kemudian ada metil jingga, ada metil merah, ada bromtimol biru, dan ada phenolphthalein. Oke, di sini juga ada klasifikasi asam dan basa. Jadi ada asam lemah, basa lemah, ada asam kuat, basa kuat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai sini. Minggu depan kita akan bahas apa itu asam kuat, basa kuat, apa itu asam lemah dan basa lemah. Semoga kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.